Baik anak-anak, jadi pada video kali ini Ibu akan menjelaskan terkait dengan materi barisan dan deret. Baik, langsung saja untuk kompetensi dasarnya. Nah, kemudian inilah peta konsep, jadi materi-materi yang akan kita pelajari ya dalam video kali ini. Yang pertama adalah barisan dan deret aritmatika, kemudian barisan dan deret geometri tak hingga, dan aplikasi barisan dan deret bilangan. Baik, langsung saja bisa diperhatikan pada gambar, ini adalah gambar dari pasar Badung ya. Jadi dalam pasar ini terdapat berbagai macam pedagang, ada juga pedagang buah di sana. Nah, kita misalkan ya, pedagang buah di pasar Badung itu menyusun buah-buah dagangan dengan pola pada baris pertama atau paling atas itu terdiri dari 2 buah, kemudian baris berikutnya bertambah 3 buah gitu ya. Sehingga setiap baris akan membentuk barisan aritmatika. Ya, jadi barisannya adalah 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Nah, misalkan ditanyakan ya, dapatkah kalian menentukan banyaknya buah pada barisan ke-100 misalnya. Nah, jadi jika kalian belum bisa, ya silahkan pelajari materi ini, perhatikan dengan baik penjelasan Ibu. Nah, sehingga nanti kalian bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut. Ya. Baik, langsung saja. Nah, ini untuk rumus daripada suku ke N dan deret ya, deret aritmatika. Nah, jadi untuk suku ke N atau biasa disingkat UN gitu ya, itu sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, di mana untuk N di sini menunjukkan indeks dari suku tersebut. Jadi misalkan U1 itu dibaca dengan suku ke-1 gitu ya. Nah, untuk A sendiri adalah suku ke-1 atau pertama dari barisan. Kemudian B adalah beda tiap 2 suku berurutan dari barisan. Misalkan, kita bisa cari untuk B-nya U2 min U1 atau U3 min U2 gitu ya. Nah, secara umum jadi UN min UN min 1. Nah, kemudian untuk deret di sini itu merupakan hasil penjumlahan dari semua suku dalam barisan ya. Nah, jadi untuk deret aritmatika dalam barisan aritmatika. Nah, untuk rumusnya sendiri, Sn gitu ya, sama dengan N per 2 kali A plus UN. Di mana untuk UN tadi kan kita sudah dapat A plus N-1 kali B. Jadi, di sini bisa dijabarkan sehingga Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Gitu ya. Di mana UN juga bisa dicari dari Sn, di mana UN sama dengan Sn min Sn min 1. Baik, jadi itu untuk rumus daripada suku ya dalam barisan aritmatika dan suku ke N ya dalam barisan aritmatika dan deret aritmatika gitu. Baik, jadi di sini kita akan coba untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika tadi. Nah, jadi tadi sudah diketahui ya bahwa banyaknya buah yang disusun oleh pedagang buah di Pasar Badung itu membentuk barisan aritmatika. Ya, jadi 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Nah, di sini ditanyakan banyaknya buah pada barisan ke-100. Nah, jadi penyelesaiannya untuk A atau suku pertama dari barisan itu kan sama dengan 2. Nah, kemudian untuk bedanya kita gunakan U2 min U1 sama dengan 3. Nah, jadi UN sendiri atau suku ke N itu kan rumusnya adalah A plus N-1 kali B. Nah, sehingga U100 itu sama dengan 2 ditambah 100 min 1 kali 3. Nah, sehingga diperoleh U100 sama dengan 299. Nah, jadi banyak buah pada barisan ke-100 adalah 299 buah. Gitu ya. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan untuk permasalahan yang pertama, ya sesuai dengan gambar yang tadi. Baik, jadi sesuai dengan kisi-kisi yang sudah Ibu berikan terkait dengan soal-soal pada penilaian akhir semester gitu ya. Nah, jadi di sini untuk barisan dan deret aritmatika, untuk kisi-kisinya adalah diketahui suatu permasalahan yang melibatkan suatu barisan aritmatika, di mana peserta didik dapat menentukan solusi dari permasalahan dengan mencari suku tertentu dari barisan tersebut dengan benar. Nah, jadi misalkan di sini ya permasalahannya adalah Pak Tono memiliki ladang sawah yang luas. Nah, bulan November merupakan bulan untuk memanen padi di ladangnya.
Nah, dalam 25 hari Pak Tono berhasil memanen padi dan memperoleh 25 kuintal beras. Nah, banyak beras yang diperoleh setiap harinya membentuk barisan aritmatika. Jika pada hari pertama Pak Tono hanya mendapatkan 10 kg beras, maka banyak beras yang diperoleh pada hari terakhir adalah berapa kilogram, gitu ya. Nah, kita akan coba menyelesaikan ini dengan menggunakan rumus daripada deret maupun suku ke N dari barisan aritmatika. Baik, jadi diketahui pada soal ya untuk S25, jadi banyaknya beras yang diperoleh selama 25 hari itu adalah 2.500 kg, gitu ya. Karena 1 kuintal itu kan 100 kg. Jadi 25 kuintal 2.500 kg. Nah, kemudian untuk banyaknya beras yang diperoleh pada hari pertama, di sini U1 sama dengan 10 kg. Nah, ditanyakan untuk banyaknya beras yang diperoleh pada hari terakhir, jadi U25, gitu ya. 10 ke 25. Nah, penyelesaiannya, nah untuk SN tadi kan rumusnya adalah N per 2 kali A plus UN gitu ya. Nah, sehingga S25 itu sama dengan 25 per 2 kali 10 ditambah U25. Nah, sehingga 2500 itu sama dengan 25 per 2 kali 10 tambah U25. Sehingga 2500 kali 2 per 25 sama dengan 10 ditambah U25. Nah, sehingga diperoleh 200 sama dengan 10 tambah U25, U25 sama dengan 200 dikurangi 10, berarti 190. Sehingga kita dapatkan kesimpulan banyaknya beras yang diperoleh pada hari terakhir adalah 190 kg. Gitu ya. Baik, jadi itu adalah penyelesaian untuk permasalahan yang kedua. Baik, langsung saja kita lanjutkan dengan barisan dan deret geometri. Nah, di sini ada gambar bakteri ya. Nah, dalam suatu wadah gitu ya, pada awalnya terdapat 6 bakteri. Nah, namun karena kondisi udara yang lembab, bakteri tersebut dengan cepat membelah menjadi 2 setiap 30 menit gitu ya. Nah, dapatkah kalian menentukan banyak bakteri setelah 10 jam? Nah, jadi totalnya ya, total bakterinya ada berapa setelah 10 jam gitu ya. Oke, jadi jika kalian belum bisa, silahkan pelajari materi ini dengan tekun. Nanti kalian pasti akan bisa menjawab permasalahan tersebut, gitu ya. Oke, jadi ini untuk rumusan daripada barisan dan deret. Di sini ada suku ke N, suku ke N atau dimisalkan UN gitu ya, sama dengan A R pangkat N min 1. Dimana A ini adalah suku pertama ya dari barisan tersebut, kemudian R adalah rasio atau perbandingan setiap dua suku berurutan, dimisalkan R ini sama dengan U2 per U1 atau U3 per U2, atau secara umum bisa dituliskan UN per UN-1. Nah, kemudian untuk deret geometri, nah di sini adalah hasil penjumlahan dari semua suku dalam barisan geometri gitu ya rumusnya. Nah, untuk R atau rasionya ini lebih dari 1, maka Fn itu sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, namun jika R-nya itu kurang dari 1, maka Sn itu sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Gitu ya. Dimana untuk deret geometri tak hingga, jika banyak dari suku-sukunya itu tak hingga gitu ya. Nah, jika R-nya itu berada di antara min 1 sampai 1, maka dan dengan limit dari R pangkat N untuk N mendekati tak hingga itu sama dengan 0 gitu ya. Artinya jumlahnya itu terbatas gitu ya. Nah, maka dia merupakan deret geometri yang konvergen gitu. Yang konvergen sehingga untuk Sn-nya itu bisa dicari dengan S tak hingga itu sama dengan A per 1 min R gitu ya. Nah, jika R-nya itu kurang dari min 1 atau R-nya lebih dari 1 dengan limit R pangkat N untuk N mendekati tak hingga sama dengan plus minus tak hingga gitu ya. Nah, maka dia jumlahnya tak terbatas atau divergen. Baik, langsung saja untuk permasalahan. Nah, jadi kita akan coba menyelesaikan ya masalah bakteri tersebut, di mana bakteri awal itu ada 6, kemudian dia membelah setiap 30 menit gitu ya.
Jadi 12, 24, 48, dan seterusnya, gitu ya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa banyak bakteri setelah 10 jam. Nah, berarti penyelesaiannya di sini misalkan A, ya suku pertamanya adalah 6, kemudian R-nya adalah 12/6, jadi sama dengan 2. Nah, jadi N-nya di sini itu ya, suku keberapa sih setelah 10 jam gitu ya. Jadi kita bisa cari N-nya itu sama dengan 10 jam per 30 menit ditambah 1. Ya, karena di awal kan belum dihitung gitu ya. Jadi ditambah 1 gitu ya. Setiap 30 menitnya itu kan dimulai dari suku kedua gitu. Ya. Jadi 10 jam ini kita jadikan dalam menit kan 600 menit ya. Jadi 600 per 30 ditambah 1, jadi 21 hasilnya. Nah, setelah itu, nanti suku terakhirnya adalah suku ke-21 ya, setelah 10 jam. Nah, untuk Sn-nya kita gunakan rumus untuk R lebih dari 1, karena R-nya sama dengan 2 ya. Jadi Sn-nya sama dengan A kali R pangkat N-1 per R-1. Nah, sehingga kita peroleh S21 itu sama dengan 6, gitu ya, kali 2 pangkat 21 min 1 per 2 min 1. Nah, sehingga kita peroleh di sini untuk S21 itu sama dengan 6 kali 2 pangkat 21 min 1, gitu ya, itu sama dengan 12.582.906. Nah, jadi banyak bakteri setelah 10 jam itu adalah 12.582.906 bakteri, gitu ya. Baik, jadi sini ada kisi-kisi ya, kisi-kisi untuk soal PAS yang terkait dengan materi barisan dan deret geometri. Nah, di mana diberikan suatu barisan geometri dengan beberapa suku diketahui. Nah, peserta didik dapat menentukan rumus atau suku N barisan tersebut dengan benar. Nah, misalkan saja untuk soalnya adalah rumus suku ke N dari barisan 3.645, 1.215, 405, 135, dan seterusnya gitu ya. Nah, berapa rumus suku ke N-nya gitu ya. Apa rumus suku ke N-nya? Nah, jadi kita bisa selesaikan ini dengan menggunakan rumus tadi yang sudah kita pelajari ya. Baik, jadi di sini kita akan coba untuk menyelesaikan masalah ya terkait dengan materi barisan dan deret geometri tadi. Nah, sini diketahui ya untuk barisan 3.645, 1.215, 405, 135. Nah, kita akan mencari rumus suku ke N dari barisan tersebut ya. Nah, jadi diketahui pada soal untuk A-nya sendiri adalah 3.645, kemudian R-nya adalah 135, per 405 sama dengan 1/3. Nah, kemudian tanyakan untuk UN-nya ya. Nah, jadi penyelesaiannya untuk UN itu kan sama dengan A kali R pangkat N-1. Nah, sehingga UN sama dengan 3.645 kali 1/3 pangkat N-1. Sehingga UN-nya di sini sama dengan 5 kali 3 pangkat 6. Nah, jadi 3.645 itu kita ubah menjadi 5 kali 3 pangkat 6. Nah, sehingga UN-nya sama dengan 5 kali 3 pangkat 6 kali 3 pangkat min 1 pangkat N-1. Nah, kemudian untuk UN-nya sendiri 5 kali 3 pangkat 6 kali untuk 3 pangkat min 1 ya dari 1/3 tadi. Nah, itu kan dikalikan dengan N-1. Min 1 dikali N-1 gitu ya. Jadi pangkatnya dikalikan, hasilnya adalah 1 min N. Nah, kemudian untuk UN-nya sama dengan 5 kali 3 pangkat 7 min N. Jadi pangkatnya itu untuk 6 ditambah dengan 1 min N. Jadi 7 min N gitu. Nah, sehingga kita peroleh untuk rumus suku ke N dari barisan tersebut adalah UN sama dengan 5 kali 3 pangkat 7 min N. Baik, jadi itu untuk penyelesaian dari permasalahan yang kedua. Kita lanjutkan pembahasan mengenai aplikasi barisan dan deret bilangan. Nah, jadi misalkan di sini harga sebuah sepeda motor merek X gitu ya akan mengalami penyusutan dengan besar persentase yang tetap. Pada tahun 2015, Pak Anjar membeli sepeda motor baru merek X dengan harga 20 juta. Nah, pada tahun 2016 harga jual dari sepeda motor tersebut gitu ya, itu mengalami penyusutan itu menjadi 18 juta dan pada tahun 2017 itu menjadi 16.200.000.
Nah, berdasarkan data tersebut, dapatkah Anda memperkirakan harga jual sepeda motor milik Panjar pada tahun 2021? Nah, jadi jika kalian belum bisa, mari pelajari materi ini dengan tekun ya, sehingga kalian nanti bisa menjawab permasalahan tersebut dengan cepat dan tepat. Baik, langsung saja untuk aplikasi barisan dan deret bilangan, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari. Terkait materi ini, yang pertama adalah pertumbuhan. Nah, di sini misalkan ada R, itu adalah pertumbuhan nilai suatu benda setiap tahun. Jadi H ini nilai awal benda, maka rumus nilai benda setelah T tahun itu adalah HT sama dengan H kali 1 plus R pangkat T. Nah, kemudian untuk peluruhan atau penyusutan, misalkan R adalah peluruhan atau penyusutan nilai suatu benda setiap tahunnya. Nah, H ini adalah nilai awal benda. Jadi, rumus nilai benda setelah T tahun itu adalah HT sama dengan H kali 1 min R pangkat T. Nah, kemudian bunga majemuk. Jadi, bunga majemuk ini adalah bunga yang dihitung atas jumlah pinjaman pokok ditambah dengan bunga yang diperoleh sebelumnya. Nah, jadi M ini adalah nilai awal uang atau modal. Kemudian I adalah suku bunga yang berlaku. Jadi, nilai uang setelah T periode itu dirumuskan sebagai MT sama dengan M kali 1 plus I pangkat T. Kemudian anuitas. Anuitas adalah suatu pembayaran atau penerimaan uang setiap jangka waktu tertentu dalam jumlah sama atau tetap. Jadi A sama dengan M kali I per 1 min 1 plus I pangkat min T, gitu ya. Nah, sedangkan untuk hubungan antara anuitas dengan simbol A besar, gitu ya, angsuran A kecil, bunga B kecil, dan sisa pinjaman S. Jadi bisa kalian pelajari dan kalian perhatikan di buku ya. Nah, Ibu lanjutkan. Jadi di sini kita akan coba untuk membahas permasalahan tadi terkait dengan sepeda motor Pak Anjar. Nah, di sini untuk harga jualnya gitu ya. Dari harga beli sampai penyusutannya Ibu tuliskan di sini dalam ratusan ribu menjadi barisan gitu ya. Jadi barisan 200, 180, 162 dan seterusnya. Nah, kemudian harga jual sepeda motor milik Panjar ini yang tanyakan pada tahun 2021. Nah, penyelesaiannya, jadi karena dia mengalami penyusutan, kita gunakan untuk rumus peluruhan atau penyusutan. Jadi HT sama dengan H kali 1 min R pangkat T. Nah, dengan H itu adalah 20 juta. Nah, kemudian R-nya adalah 20 juta min 18 juta per 20 juta. Jadi kita peroleh 2 juta per 20 juta atau 1 per 10 sama dengan 0,1. Nah, kemudian untuk T-nya sendiri itu karena yang diminta adalah harganya setelah mengalami penyusutan ya pada tahun 2021. Ke 2021 dikurangi 2015 ya, pertama kali dia beli, kemudian hasilnya adalah 6 tahun. Nah, kemudian untuk H6, jadi harga sepeda motor pada tahun 2021 itu adalah 20 juta kali 1 min 0,1 pangkat 6. Nah, sehingga H6 kita peroleh 20 juta kali 0,9 pangkat 6. Nah, sehingga H6 kita peroleh 10.628.820. Nah, jadi harga jual sepeda motor milik Pak Anjar pada tahun 2021 adalah Rp10.628.820. Nah, baik, jadi sekian untuk pembahasan pada video kali ini terkait dengan materi barisan dan deret.